Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah, henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kami diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan budaya positif calon guru penggerak yang menjadi program kami yang kami ikuti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita semua, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, untuk pertama terkait dengan budaya positif, tentu semua akan bertanya sebenarnya seperti apa sih konsep budaya positif itu. Jadi pada dasarnya kami belajar dalam kegiatan guru penggerak ini. Alhamdulillah ini sudah menjelang ke bulan keempat ya, bulan keempat insyaallah. Kami sudah melewati beberapa materi-materi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita sebaiknya menjadi guru, untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi motivator, untuk menjadi pelayan terbaik untuk anak didik kita tentunya. Untuk lebih jelasnya, mungkin alangkah baiknya teman-teman calon guru penggerak yang lain, ada Pak Roni, ada Pak Muhammad Idris, ada Ibu Syahriani, dan ada Ibu Juhura, serta saya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara bertahap sedikit pemaparan tentang budaya positif itu seperti apa dan bagaimana untuk kita laksanakan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Polewali. Untuk lebih awal, saya persilakan Ibu Juhura, dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebenarnya sedikit saya akan sampaikan karena memang sedikit yang saya tahu ya. Berbicara tentang budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan yang atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Jadi ini kita harus lihat bahwa berpihak kepada siswa, bagaimana agar siswa itu bisa menjadi pribadi yang hormat dan bertanggung jawab serta kritis. Ya sebenarnya budaya positif ini sudah bukan lagi hal yang baru bagi kita ya. Kita sudah sering melaksanakannya. Seperti misalnya hal-hal positif yang biasa kita lakukan yang berpihak kepada anak itu merupakan bagian dari budaya positif. Cuman mungkin belum menyeluruh kita melaksanakannya. Kemudian salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan budaya positif ini adalah itu dimulai dari lingkungan kelas mungkin. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bagaimana isi dari keyakinan kelas itu mungkin akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan apa sih sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan selama ini di sekolah, tapi mungkin kita belum namanya itu budaya positif, tapi sebenarnya itu sudah kita lakukan. Adalah misalnya 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita lakukan. Nah, mengapa kami mengangkat masalah senyum 5S ini kembali? Karena latar belakangnya adalah karakter anak kita, karakter murid kita yang selama ini sudah mulai kurang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan-rekan CGP yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit dari pemaparan teman tadi bahwa saya terkesima tadi dengan penyampaian pengawas bahwa tingkat yang paling tinggi adalah membudayakan. Jadi berangkat dari pemahaman teman tadi bahwa kondisi siswa kita sekarang ini setelah hantaman pandemi itu dirasakan bersama bahwa minimnya atau kurangnya karakter yang terbangun di anak didik kita. Terkadang kita dengan gampang mendengar bahasa-bahasa kotor yang keluar dari mereka, yang mereka tanpa sadari bahwa itu sebenarnya tidak sesuai dengan norma dan perilaku ketimuran kita. Jadi berangkat dari situ, salah satu tujuan dari sosialisasi budaya positif adalah bagaimana perilaku-perilaku positif yang pernah ada di sekolah kita akan coba bersama-sama membudayakan kembali, menjadikan itu sebagai budaya sekolah kita. Contoh misalkan kemarin sebelum pandemi kita lakukan mengaji misalkan 5 menit sebelum pembelajaran,
kemudian sholat berjamaah. Tadi sudah disampaikan juga Pak Laudin bahwa kalau perlu kita berikan apresiasi. Jadi melalui kesempatan ini kita akan menentukan poin-poin positif atau perilaku positif yang sudah pernah kita lakukan, kita akan coba lakukan kembali dan menjadi suatu budaya untuk kedepannya sekolah kita. Yaitu adalah salah satu upaya bagaimana kita mencoba menciptakan peserta didik yang nantinya memiliki karakter dan nilai-nilai religius yang tinggi. Beberapa poin kemarin yang kami sepakati, di antara tadi sudah disebutkan Bu Sarani, bahwa kita akan coba kembali membudayakan budaya 3S. Senyum, sapa, 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian salat berjamaah mungkin kita akan coba, jadi kita akan buat aturannya seperti apa, aturan untuk mengontrol itu. Kemudian selain itu, bagaimana juga kita mencoba menciptakan suasana kelas pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin nanti kita akan coba merancang sebuah regulasi bagaimana teman-teman guru dengan metodenya sendiri menciptakan budaya atau suasana kelas yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita nantinya. Kemudian ya, intinya adalah apa yang kita lakukan ini, kita akan mencoba menggali hal-hal positif yang pernah kita lakukan dan akan kita jadikan sebagai budaya positif dan tentunya akan sejalan dengan visi sekolah kita. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari salah satu teman CGP. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan saja tentang karakter yang terjadi sekarang. Saya kira itu salah satu contoh itu. Terima kasih. Jadi itu gambaran kecil saja singkat terkait dengan budaya positif yang rencana kita akan rancang untuk kedepannya. Yang sebenarnya kita melihat dari kegiatan ini, pada dasarnya kita sudah melakukan itu, tapi mungkin belum tertulis secara nyata sehingga ini seolah-olah abstrak gitu. Pada dasarnya budaya-budaya seperti ini kita sudah lakukan, seperti kita membuat kontrak belajar untuk mata pelajaran, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Lalu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini secara klasikal. Itu kalau tadi yang disampaikan, kalau kita bisa kaitkan lagi dengan budaya lokal kita, sifat Kalabi itu kan sudah masuk semua, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling menyayangi, karena kita melihat latar belakang yang baru-baru saja terjadi, bagaimana anak-anak kita terjadi perkelahian antara kelas 10 dengan kelas 3, itu kan sudah konsepsi Kalabi sudah hilang. Nah, dari latar belakang itulah sehingga kenapa tidak, kita alhamdulillah banyak lulus dari guru penggerak untuk tahun ini dari SMA Negeri 1 Polewali dan juga didampingi oleh Pak Amri sebagai pengajar guru praktik. Kita membuat ini menjadi budaya kita di sekolah yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa ini menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang tentu lahir dari kesadaran anak didik kita. Nah tentu dalam kegiatan pemikiran tentang budaya positif ini seharusnya lahir dari anak didik kita. Mereka maunya apa? Jadi kesepakatan kelas itu bukan yang kita merumuskan, tapi terlahir dari peserta didik, lahir dari mereka. Jadi silakan mereka, tapi kita nanti tadi sudah disepakati ya secara terbatas kemarin membuat secara klasikal itu dari 3 poin tadi. Tapi untuk itemnya secara rincinya nanti biarkan anak-anak kita di kelas untuk mereka mau apa, untuk kesepakatan kelas itu dijabarkan seperti apa. Mungkin seperti itu sosialisasi terbatas yang kami lakukan pada hari ini. Insya Allah ini tentu masih sangat berlanjut ke depannya karena kami masih dalam proses belajar melalui diklat guru penggerak selama 9 bulan. Insya Allah kita diberi kesehatan, keberkahan dalam kegiatan ini, dan tentu kami sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan sebagai kepala sekolah, dari teman-teman guru lainnya, dan tentu juga seluruh ekosistem sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Polewali agar kami bisa melewati kegiatan ini dan finish dengan baik dan dapat mengimplementasikan. Itu saja untuk sementara kami sampaikan. Sekian, dan selanjutnya saya kembalikan ke kepala sekolah, mungkin ada arahan atau tambahan. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih, singkat saja karena waktunya sudah memasuki pukul 14.
Bapak Ibu yang kami hormati, program Guru Penggerak ini saya optimis, berkeyakinan, berprasangka baik bahwa ini adalah satu program yang akan memberikan dampak yang sangat positif kepada kita semua, utamanya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita. Karena saya yakin persis pelatihan yang diikuti kurang lebih 9 bulan, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ilmu yang bisa kita dapatkan untuk semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di dalam melaksanakan tugas kita memberikan layanan kepada peserta didik. Jadi yang paling penting kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah ikut dalam program ini maupun yang belum, sebenarnya sasaran utamanya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik kita sehingga mereka merasa nyaman, bahagia di dalam mengikuti semua proses pembentukan karakter, penanaman ilmu pengetahuan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebenarnya inti tujuan utamanya. Jadi bagaimanapun program-program yang kita cetuskan, segala kreativitas, segala inovasi yang kita lahirkan, ujung-ujungnya saya yakin adalah memberikan layanan terbaik, memberikan rasa nyaman, bahagia kepada peserta didik kita di dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Dan itu tentu akan lahir ketika kita sendiri sebagai guru, sebagai tenaga pendidik bisa menjadi contoh teladan bagi mereka. Itu yang paling utama. Karena kalau kita hanya bisa memberi contoh saja, tetapi kita tidak mampu menjadi contoh dan teladan buat mereka, kita mau menanamkan kedisiplinan sebagai budaya positif tumbuh dari mereka sebagai peserta didik kita. Kalau bukan dari kita sendiri juga memberi contoh sebagai contoh yang bisa melahirkan keteladanan, kita juga disiplin dalam penggunaan waktu misalnya, dan lain-lain, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas kita, insya Allah dengan keikhlasan kebersamaan kita, itu yang selalu saya kembangkan. Mungkin Bapak Ibu mencatat itu semua dari saya, bahwa saya sangat berpikir positif. Insya Allah Tuhan akan selalu bersama kita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Jadi apapun yang kita lahirkan dari program ini, Sekolah Penggerak ini, yakin Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah ikut programnya maupun yang belum, intinya adalah bagaimana ke depan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi bangsa kita sebagai penerus generasi emas bangsa kita ke depan, sehingga negara kita ini bisa tetap bertahan jaya dan menjadi negara yang kuat di masa yang akan datang. Saya kira itu sambutan singkat dari kami, dan pada intinya kami sangat memberi dukungan, memberi apresiasi tentang pelaksanaan program ini, dan saya yakin juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru, Bapak pengawas, itu juga semua memberi apresiasi, memberi dukungan sehingga semua program-program yang diikuti ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penguatan yang sangat memberi kami support dari pimpinan sebagai kepala sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila
pembelajaran kita hari ini kita awali dulu dengan membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi saya ingin bersama-sama anak-anak kita mencoba merumuskan Anda atau kalian semua ini mau jadi apa ke depannya. Berlaku apa yang saya lakukan yang membuat saya yakin bahwa saya akan menjadi orang yang berhasil nanti ke depannya. Bisa dipaham kira-kira? Bisa. Jadi anak-anak sekalian, tahapannya saya akan membagikan nanti kertas ya, kertas ini ke masing-masing kalian, kemudian dicatat apa kira-kira yang menjadi keyakinan Anda ke depan. Kalian ingin dirinya menjadi seperti apa ke depannya? Anda yakin atau ya? Contoh misalkan kita pakai masker ya. Kalau kita pakai masker kita yakin akan terhindar dari keyakinannya adalah ingin menjadi orang yang terhindar dari virus. Aturannya adalah pakai masker ya. Kalau misalkan nanti ada lagi menjadi siswa yang berprestasi dari virus, maka aturannya harus belajar dengan dia, rajin mengerjakan tugas. Bisa dipaham? Bisa. Jadi yang kita rumuskan ini adalah keyakinan kita mau jadi apa nantinya. Saya kira-kira ya? Baik, saya akan bagikan, Bapak akan bagikan. Nah, ya, mulai dari sini. Jadi kita bentuk ada 4 kelompok ya. Jadi anak-anakku saya akan bagikan. Tolong dibagikan ke temannya, dioper ke belakang, masing-masing ya, dibagikan ke belakang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi. Oke baik anak-anakku sekalian, jadi masing-masing di atas sudah menempelkan apa yang harapan kalian ingin menjadi keyakinan kita ya. Sekarang saya akan minta ya, kita akan mencoba merumuskan menjadi poin-poin inti yang akan kita jadikan sebagai nilai universal untuk kita pedomani sebagai keyakinan kelas kita. Saya minta perwakilan dari kelompok ini turun naik membacakan hasil rumusan teman-temannya. Silakan satu orang nak. Nanti dilanjut dengan kelompok kaya. Ya. Ada apa dari kelompoknya yang ingin dijadikan keyakinan? Silakan nak. Ya. Baca. Harapan saya bisa diterima di kampus dan jurusan impian. Nah, jadi tolong ya yang lain perhatikan. Nanti kita akan mencoba bersama-sama merumuskan menjadi poin-poin inti. Tadi Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa Oke, sudah lengkap? Baik, anak-anak sekalian, ini tadi sudah dibacakan semua apa yang menjadi harapan-harapannya yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah sekarang
Ya. Yang pertama tadi adalah ingin menjadi siswa yang ingin menjadi siswa yang berprestasi. Unggul dan berprestasi ya. Unggul dan berprestasi. Ya. Jadi satu poin tadi ya, ada tadi yang ingin masuk perguruan tinggi dengan baik, ya, mendapatkan nilai yang baik. Nah, intinya adalah unggul dan berprestasi. Jadi kalau kita mau menjadi siswa yang unggul, maka ya sudah berprestasi, ya harus rajin mengerjakan tugas, rajin belajar. Itu adalah aturannya ya. Kemudian yang kedua, ingin menjadi siswa yang berkarakter dan beralat mulia. Beralat mulia ya. Jadi kita akan menjadi siswa yang berkarakter dan beralat mulia. Artinya apa? Karakter kita itu adalah saling menghargai, misalkan saling menghormati, berkata-kata yang sopan ya. Jadi janganlah ada kata-kata kotor keluar dari mulut. Kalau kita punya keyakinan menjadi siswa berkarakter, ingin menjadi siswa teladan, maka kita harus sopan dan santun. Baik dalam bertutur kata, bertutur sapa, ya. Kita coba tambah lagi satu keyakinan tadi. Masih ada ya? Nah, nomor 3 adalah ingin menjadi siswa yang peduli lingkungan. Nah, yang peduli lingkungan artinya apa? Kita senantiasa menjaga kebersihan kelas, ya. Itu jadi satu lagi yang menjadi poin terakhir kita jadikan depan keyakinan yaitu ingin menjadi siswa yang religius. Nah, ini ada 4 keyakinan kita ya, yang kita berdoa. Artinya apa? Ini adalah gambaran ini dan anak sekalian mau jadi apa nantinya? Mau menjadi siswa yang mudah berprestasi, kemudian berkarakter dan berakhlak mulia, kemudian peduli dan berguna lingkungan dan religius ya, wajib sholat, menjadi awal pembelajaran kita ngaji, ya membaca kitab suci. Bisa berada? Nilai-nilai keras ini akan kita bangun menjadi pedoman kita menjadi nilai-nilai universal. Bisa dipaham? Kita berharap semoga dengan adanya keyakinan keras ini akan membawa diri kita menjadi motivasi bagi kita untuk bertindak dan berperilaku. Bisa dipaham? Semoga keyakinan keras ini bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kelas kita ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya, Bapak akhiri untuk keyakinan kerasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadari kita
tidak terlambat, dan tidak kemudian tidak mengikuti sesuai kegiatan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi semua ibadah itu bukan tujuannya pada ibadah itu sendiri, tapi tujuan daripada ibadah apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah membentukkan akhlak dan perilaku. Mudah-mudahan dengan sholat kita menjadi anak-anak yang tidak hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita menjadi anak atau menjadi orang yang disiplin dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Demikian nilai wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Jawab beliau, "Al-amrul muhtahil." Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah itu al-amrul muhtahil?" Sabda beliau, "Membaca Al-Quran yang membaca dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal lagi, dan setiap selesai dia membacanya lagi." Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan di hati dan diri masing-masing. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekalian, pada kesempatan ini melanjutkan dari penjelasan tadi, saya akan menjelaskan tentang lima dasar manusia, ya. Di mana sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, selayaknya kita mampu memahami apa sih yang sebenarnya itu menjadi lima dasar manusia. Karena terkadang apa yang dilakukan oleh anak didik kita adalah lahir dari diinginkan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu hal, itu pasti ada yang mendasari mereka kenapa dia melakukan itu. Inilah perlunya kita sebagai seorang pendidik harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan yang dipenuhi oleh peserta didik kita ketika mereka melakukan sesuatu hal. Dari kebutuhan dasar ini terdapat 5 poin kebutuhan dasar yang menjadi dasar anak-anak atau kita semua bertindak. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada cinta kasih dan untuk dapat diterima. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi ketika misalkan anak-anak kita melakukan sebuah pelanggaran, maka jangan kita langsung menjustice bahwa kamu salah, kamu bodoh, atau kamu nakal. Tetapi seyogyanya kita mampu memahami mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu. Misalkan ya, ada anak-anak mungkin yang senang mengganggu temannya, ya berarti kita akan mencari tindakan yang dilakukan itu mengganggu atau usil temannya apa sih yang dia cari dengan mengganggu temannya. Ternyata dengan mengganggu temannya itu dia ingin misalkan mendapatkan perhatian dari temannya. Berarti kebutuhan yang ingin dia capai dari perilaku yang menimpa dan mengganggu temannya ternyata dia butuh perhatian dan kasih sayang. Sehingga kita ada sebagiannya, kamu nakal, kamu jahat, padahal ada sesuatu. Dari dasar ini bila kita mampu memahami, kemudian kita juga mampu mengambil sebuah tindakan dengan dasar yang mereka juga tadi itu. Dengan kebutuhan yang kita mampu mengambil tindakan, kira-kira tindakan apa yang tepat kita berikan terhadap perilaku yang tepat. Misalkan contoh kasus juga, itu ada anak kita yang sementara datang ke sekolah terlambat, kemudian menggunakan misalkan sepatu warna lain. Nah, ketika dia tahu ini anak kenapa dia bisa melakukan seperti ini, apa yang mendasari dia? Ternyata ditanya kenapa terlambat lah. Contoh misalkan alasannya, saya terlambat, tidak ada yang memaksudkan saya. Artinya apa? Kebutuhan yang dia di situ adalah perhatian dan cinta dari saya. Perhatian dari orang tua yang kira-kira yang mampu berkolaborasi menyiapkan seragamnya atau membantunya atau mengingatkan ketika dia tertidur mengingatkan bangun dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini ya kebutuhan bertahan hidup ya tentu juga manusia juga sebagai salah satu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Misalkan ada anak-anak yang mungkin di kantin ya dia suka misalkan mengambil jajanan
ya temannya atau dia mengambil ya sesuatu dari kantin kita tanya ternyata dia ada tidak punya uang misalkan, tentu kita bisa mencari solusi terbaik. Jadi intinya di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ketika anak melakukan sebuah penyimpangan atau perilaku yang menyimpang, kita tahu dari dahulu mencari tahu apa yang menjadi dasar dia melakukan tindakan itu, sehingga tindakan penyelesaian atau kita lanjut menyelesaikan masalah dapat kita lakukan tindakan yang efektif. Saya rasa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi seorang kembali kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada kebutuhan bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kemudian pengasuhan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu sekalian, salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan baik kepada kita sesama teman pengajar, anak-anak kita, sesama anak-anak kita adalah budaya salam, sopan, santun, ya, sapa ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, dengan adik-adik kelas atau anak-anak kita, itu senantiasa kita budayakan, kita terapkan budaya salam, budaya sopan dan santun. Ini adalah salah satu contoh video rekaman yang kita lakukan setiap pagi ya dalam hidup